Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu mengelompokkan sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Kita akan mengenal berbagai jenis sayuran dan membedakan mana yang termasuk sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada tempat plastik atau wadah plastik, kemudian 20 macam sayuran yaitu ada sawi hijau, sayur bayam, kangkung, daun singkong, kemudian ada kacang panjang, ada oyong, labu siam, ada ubi jalar, edamame, cabai, kecambah atau toge, ada buncis, wortel, lobak, timun atau mentimun, pare, kentang, terong hijau, tomat, dan yang terakhir ada kacang kapri. Adapun cara kerja untuk melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, kumpulkan 20 macam sayuran. Yang kedua, kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. 3. Catat semua data masing-masing kelompok itu di dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. 4. Simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini? Yang pertama ada sayuran daun. Contoh dari sayuran daun yaitu ada sawi hijau, sayur bayam, sayur kangkung, dan daun singkong. Ciri-ciri dari sayuran daun yaitu bagian yang dimakan adalah daun yang masih muda dan segar. Biasanya berwarna hijau dan mengandung banyak vitamin atau serat. Sayuran daun dikonsumsi bagian daunnya yang biasanya kaya akan zat besi dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua ada sayuran buah. Contoh dari sayuran buah yaitu ada oyong, labu siam, pare, ada mentimun,
terong hijau, tomat, dan cabai. Sayuran buah merupakan bagian dari tanaman yang berkembang dari bunga dan sering mengandung biji. Bagian yang dikonsumsi adalah buah dari tanaman. Meskipun tidak selalu manis, biasanya sayuran buah dapat mengandung air dan vitamin, terutama vitamin C. Yang ketiga, sayuran akar atau umbi. Contoh dari sayuran akar atau umbi yaitu ada lobak, wortel, ubi jalar, dan kentang. Bagian yang dimakan berasal dari bawah tanah, berupa akar atau umbi yang menyimpan cadangan makanan. Biasanya kaya akan karbohidrat dan serat. 4. Sayuran kacang-kacangan. Contoh dari sayuran kacang-kacangan yaitu ada kacang panjang, buncis, ada edamame, dan kacang kapri. Bagian yang dimakan adalah biji atau polong. Sayuran kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang baik. 5. Sayuran tunas. Contoh dari sayuran tunas yaitu ada toge. Bagian yang dimakan adalah tunas muda dari biji kacang hijau yang baru tumbuh atau berkecambah. Biasanya digunakan sebagai tambahan dalam masakan karena kandungan nutrisinya yang tinggi, kaya dengan vitamin dan enzim meskipun ukurannya kecil. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, yaitu ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Kedua, setiap jenis sayuran memiliki kandungan nutrisi yang berbeda tergantung dari bagian tanamannya. 3. Adanya pengelompokan sayuran ini dapat membantu kita untuk mengenal jenis sayuran serta manfaat gizinya dan dapat digunakan dalam pembelajaran gizi seimbang. Demikian praktikum kita hari ini tentang pengelompokan sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Sekarang kita menjadi lebih tahu bahwa setiap bagian tanaman bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, mulai dari daun, buah, akar, biji, hingga tunas. Semoga praktikum ini menambah pengetahuan kita tentang pentingnya makan sayur dan mengenal keanekaragaman tanaman di sekitar kita. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Terima kasih.